Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini di dalam menjalani kekristenan? Adakah kita menjalani hidup kekristenan kita dengan cara yang benar? Ataukah kita menjalani hidup kekristenan kita dengan cara kita sendiri, saudara? Kalau kita melihat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 3, dikatakan bahwa kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Saudara, pernyataan bahwa kamu telah mati menunjukkan bahwa diri kita ini benar-benar mau terpisah dari dunia ini. Karena kata mati di sini berasal dari thanatos, yang berarti terpisah antara tubuh dengan roh, antara jiwa dengan roh. Kita terpisah di sana. Saudara, kalau kita mau mengambil hidup kekristenan kita dan menjalani dengan cara yang benar yang Tuhan mau, Tuhan menginginkan saudara dan saya rela untuk menjalani kehidupan mati sebelum mati. Atau yang lebih dikenal lagi, kita mau hidup mengenakan kematian Kristus dalam diri kita. Banyak dari kita rasanya berat kalau harus menjalani kehidupan mati sebelum mati. Karena kita sudah terbiasa menghidupi diri kita, menghidupi daging kita. Rasanya kok kita tidak sanggup untuk mematikan keinginan daging kita. Berat. Tidak perlulah kita harus meninggalkan segala sesuatunya. Coba bayangkan ketika kita dihina oleh seseorang, ketika kita tidak dianggap oleh seseorang, bagaimana perasaan kita? Adakah kita mementingkan perasaan Kristus dalam diri kita? Adakah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara mengalami di dalam kehidupan ini suatu permasalahan, suatu kesulitan, ditipu oleh teman, atau mungkin merasa dihianati oleh teman, apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara merasa, kenapa dia tidak bisa mengerti saya? Kenapa dia mengkhianati saya? Kenapa dia menusuk saya dari belakang? Berarti saudara belum mengikuti jalan bagaimana menggunakan atau mengenakan kematian Kristus di dalam diri kita. Berarti kita belum dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Saudara, kalau dulu kita menggunakan cara hidup kita, gaya hidup kita, gaya yang dunia berikan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengikuti panggilannya, seharusnya kita tidak lagi mengenakan kehidupan dunia ini. Tapi kita mengenakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Menggunakan cara hidup yang baru. Karena saudara dan saya telah mati. Proses mati ini tidak mudah. Proses mati ini tidak instan. Tetapi kita harus menjalaninya. Kita harus rela supaya kita bisa mati dari hari demi hari. Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah dan tidak instan. Kita harus berjuang penuh. Bagaimana kita mematikan keegoisan kita, mematikan kesombongan kita, mematikan kebanggaan-kebanggaan yang memuaskan diri kita. Berbicara thanatos berarti dipisahkan. Ketika kita dipisahkan, antara jiwa dan roh dipisahkan, maka hidup kita pun harus dipisahkan dari cara hidup dunia ini dengan cara hidupnya Tuhan. Cara hidup sebagai anak-anak yang ciptakan baru. Kalau kita masih mengikuti cara hidup dunia ini, berarti kita belum dipisahkan. Untuk menjalani kekristenan yang benar, kita harus rela untuk mengalami kematian di dalam kehidupan ini. Kita harus rela mengenakan kematian Yesus. Rela mati sebelum mati. Saudara, adakah kita mematikan pikiran kita? Pikiran yang sudah tercemari oleh keindahan dunia ini. Seberapa banyak dari kita yang selalu berpikir apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Berapa banyak saudara ketika melek mata berpikir dan bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan di hari ini? Berapa sering kita mematikan mulut kita, mematikan lidah kita? Adakah kita menjaga hidup kita ketika kita melek mata? Kita mematikan perkataan-perkataan kita yang tidak berguna. Mematikan perkataan-perkataan kita yang menyakiti hati Tuhan.
mematikan perkataan-perkataan kita yang melukai orang lain. Berapa sering kita memberi mulut kita, lidah kita untuk dimatikan? Saudara, berapa sering saat ini saudara dan saya memberi hidup ini, karakter-karakter kita, kesombongan kita untuk dimatikan? Adakah kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, sehingga kita semena-mena? Kalau saudara sebagai seorang atasan, seorang owner perusahaan, seorang pemimpin, bagaimana cara saudara memimpin anak buah? Bagaimana cara saudara mengatur anak buah? Bagaimana cara saudara menilai setiap bawahan kita? Kalau kita selalu menyalahkan mereka, kita memberikan contoh yang tidak baik, kita hanya bisa memerintah tanpa kita bisa memberikan contoh. Apakah itu benar? Kalau itu yang masih kita lakukan, berarti kita masih belum bisa menjalani kematian Yesus dalam diri kita. Belum bisa kita mati sebelum kita mati. Berarti kita masih menggunakan hidup kita sendiri. Saudara, yang paling sering dalam kehidupan kita, yang paling awal dan paling permulaan adalah kita harus mematikan cara berpikir kita yang sudah tercemar. Karena dari sinilah sumbernya. Ketika kita memikirkan hal yang negatif, maka perkataan kita akan negatif. Tingkah laku kita pun akan negatif. Mungkin dunia berkata, ya kan mulutnya saja, tapi hatinya baik. Saya katakan itu munafik. Mengapa saudara dikatakan munafik? Karena apa yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tubuh kita, dari sikap kita, itu berasal dari hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa mulutnya saja yang bawel, mulutnya saja yang gak benar, tetapi hatinya baik. Orang sering berkata mulutnya saja yang jahat, tetapi sesungguhnya hatinya itu tidak. Bohong saudara kalau saudara masih berkata seperti itu. Bohong saudara kalau ada orang lain yang mengatakan, oh hanya dia mulutnya saja yang tidak baik, mulutnya saja yang jahat, tapi hatinya tidak. Dengan tegas, jangan kita terpancing. Justru kita harus berhati-hati. Kalau kita dibilang dan diperkataan oleh orang lain, diperkenalkan ke orang lain, oh mulutnya saja yang jahat, tetapi hatinya baik. Hati-hati, bahwa sesungguhnya bukan mulutnya yang jahat, tetapi memang hidup kita jahat. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Meluap dari hati kita, dan cerminan hidup kita keluar di sana. Kita harus bisa mematikan hati kita yang hanya memuaskan keinginan kita. Mematikan keinginan-keinginan daging kita yang hanya ingin menyenangkan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mau menjalani kekristenan kita dengan benar, mari relakan kita hidup dalam kematian Kristus. Relakan kita dimatikan setiap hari. Dari pikiran kita sejak bangun tidur, relakan dimatikan dan diubahkan dan diciptakan baru, sehingga mengenakan cara berpikir Kristus dan memikirkan apa yang Bapa inginkan, yang Bapa ingin kita lakukan, yang Bapa merasa disenangkan dari cara berpikir kita. Lalu relakan mulut kita untuk dimatikan, sehingga apa yang kita perkatakan biar itu menyukakan hati Tuhan, biar yang kita perkatakan itu menyenangkan hati Bapa, sehingga kita tidak melukai orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menyakiti orang lain. Relakan karakter kita, jiwa kita yang memuaskan hidup kita ini dimatikan. Biarlah kehidupan Kristus nyata dalam diri kita. Kebangkitan Kristus hidup dalam tubuh kita bersama-sama dengan Kristus dan menyatakan kemuliaan Bapa, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.